Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ayuhat talamid wa tilmidat an-nujaba wal kuroma. Marilah kita lanjutkan halaman 8. Al-hikayatul khamisatu fi mas'alatil haidi. Utawi hikayah kang kaping 5 fi mas'alatil haidi ing dalam masalah haid. Al-hikayatul ula utawi hikayah kang kaping kawitan. Al-hikayatul ula utawi hikayah kang kawitan fi wujubi ma'rifati masailil haidi ing dalam wajibe ngaweruhi pira-pira masalah haid lin nisa'i kaduwe wong-wong wedok. Nisa itu jamaknya mar'atun. Jadi lanang siji rajulun. 2 laki-laki rajulani, 3 laki-laki rijalun. Jadi kata-kata rim, ro, jim, lam masih ono. Tapi nek wong wedok mar'atun siji, mar'atani 2 perempuan, 3 perempuan lebih. Kok jadi berubah ya? Jadi nisaun. Tidak ada mimnya, tidak ada roknya, tidak ada tak marbutohnya. Jadi menjadi nisaun. Jadi kalau laki-laki 1 sampai 2 sampai 3 tetap A ya A, B ya B. Tapi nek perempuan 1 orang A, perempuan 2 orang A, 3 orang bubrah bu, A B C D sampai Z. Karena banyak usulan. Jadi makanya kalau perempuan banyak usulan maka jadi bubrah ya. Jadi jamaknya dari nisaun. Kata-kata pasangan istri itu dalam Al-Quran diantaranya ada 3. Jadi yang pertama zaujatun, sahibatun, yang ketiga adalah mar'atun. Ada zaujatun, ada sahibatun, ada mar'atun. Kalau zaujatun itu adalah seia sekata atau Honda ya, one heart. Satu hati. Maksudnya pasangan yang benar-benar zahir batin itu sama. Jasmani rohani sama. Itu zaujatun. Kalau sahibatun tidak. Ya, sahibatun tidak. Kalau sahibatun itu tidak seia sekata. Kalau imro'atun satu dalam tempat tetapi tidak seia sekata. Kalau zaujatun kan seia sekata. Kalau zaujatun lawannya itu sohibah. Lawannya sohibah. Jadi bukan istri, bukan, tidak satu rumah, tidak satu hati. Tapi kalau mar'atun itu adalah ini, satu rumah tetapi tidak satu hati. Makanya dalam Al-Quran waqalati mar'atu Fir'auna. Imrona juga sama. Imrona itu berarti sudah lama menikah tetapi tidak punya anak-anak. Umurnya itu kalau dalam tafsir Sofatut Tafasir, Nabi Zakaria itu 115, istrinya 90-an. Itu baru punya anak
baru punya anak ketika umur sudah sepuh. Demikian pula waqalat imra'atu Fir'aun atau imra'atu Lut, imra'atu Nuh. Nah, itu kan satu rumah itu. Imra'atu Lut itu juga kan termasuk mengiklankan ada laki-laki bagus masuk ke rumahnya Nabi Lut. Jadi tonggo-tonggonya di WA ning omahku ono wong ganteng lho, Renio. Ya, akhirnya jeruk makan jeruk. Ya, itu makanya imra'atu Lut atau imra'atu Nuh, karena tidak seiman dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau sahibah itu ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Tuhan. Walam takul lahu sahibah. Jadi kaitannya dengan Tuhan. Sahibah itu ya bukan istrinya, bukan anaknya, bukan apa-apa, pokoknya tidak ada kaitannya antara suami dan istri ataupun dalam keluarga. Fi wujubi ma'rifati masail hadil lin nisa'i qila den ngendikaake anna syekh satamene Syekh Al-Malibari, satamene Syekh Malioboro, bukan Malioboro. Al-Malibari, ini Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lamma allafa nalikane ngarang sapa Syekh Al-Malibari kitabahu ing kitabe Syekh Al-Malibari Fathul Mu'ini, ing kitab Fathul Mu'in. Kitab itu kebanyakan fathu ya. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Izzar dan Fathul Ihan. Lamma allafa kitabahu Fathul Mu'in, nalikane ngarang kitabe Syekh Al-Malibari ing kitab Fathul Mu'in, lam yaktub mongko ora nulis sapa Syekh Al-Malibari fil haid ing dalam permasalahan haid illal qalila, kejaba sithik. Jadi tidak menulis permasalahan haid panjang lebar, cuma sedikit. Ya, kayak di kitab takrib juga sama. Jadi cuma wa aqallul haidi wa awsatuhu, terus yang wa aktsaruhu khamsata asyara yauman wa awsatuhu sittun aw sab'un wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Kan gitu toh. Wa aqallun nifasi. Terus cuma sedikit, pembahasannya tidak panjang lebar. Demikian pula pengarang kitab Fathul Mu'in menerangkan tentang haid cuma sedikit. Akhirnya ada yang tanya, fasu'ila an dzalik, moko den suwune pirsa anzalika saking iku mau. Den suwune pirsa anzalika saking iku mau. Faqala mongko jawab sapa Syekh Al-Malibari. Rajulun utawi wong lanang iku mayahidu ora haid sapa wong lanang. Jadi jawaban pertama adalah laki-laki kan tidak haid, mosok ndadak sing ngaji wong lanang terus diterangke masalah haid panjang lebar yo eman-eman. Ya, bukannya eman-eman, intinya tidak apa sinkron lah, tidak sinkron. Jadi rajulun ma yahidu, ora haid sapa rajul. Wal mar'atu lan utawi wong wedok iku matas alu ora takon sapa wong wedok. Dilalah wong wedok ya ora takon, akhirnya ya aku bahasnya sithik tok. Jajal nek wong wedok takok, ini saya bagaimana ini setelah 7 hari saya kemudian berhenti tidak haid, setelah itu kemudian hari yang ke-11 kemudian keluar lagi. Nah di hari yang ke-11 itu termasuk haid ataukah istihadah? Tidak ada yang tanya gitu, ya sudah. Penjelasan saya sudah cukup tentang wa aqalluhu wa awsatuhu wa aktsaruhu. Jadi cuma sedikit saja. Jadi cuma sedikit, tidak panjang lebar. Jadi sebetulnya permasalahan haid itu banyak, sehingga ada kitab I'anatun Nisa, ada kitab Masailul Haid. Di sini ada enggak pembahasan kitab Masailul Haid? Ada. Ada. Ngaji kitab Masailul Haid khusus? Alhamdulillah. Ya, berarti memang pembahasan haid itu ini panjang lebar sebenarnya. Ada al-mubtadi'ah, ada orang yang permulaan haid, yang biasanya kalau permulaan haid itu kadang-kadang nangis-nangis, iki opo kok abang-abang,
Ya dikira apa penyakit apa piye, sampai nangis-nangis. Ya kan dulu waktu pertama kali. Cah lanang orang ngerti, orang mudeng. Ini cah lanang beda. Iki kok kenyel-kenyel apa? Ini cah lanang ya. Nah, kok enak ngimpine ya. Gitu, cah lanang ya. Nah, cah wedok nangis sebabnya apa? Metu geteh, seakan-akan keluarnya darah ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, makanya nangis. Jadi nanti ada al-mumayyizah, al-mubtadi'ah, al-mumayyizah. Jadi macam-macam, ada yang bisa membedakan, ada yang tidak bisa. Nanti permasalahannya sangat banyak sekali. Saya juga pernah ngaji sekali, ngaji di pondok Ramadan kitab Masil Haid. Saya pusing, mumet, neranggane mumet, ya, sampai gambar-gambar, pusing tenan. Saya ini dikon nerangke meneh ogah mikir, sing cah nom-nom wae. Ya. Terus yang kedua al-hikayatu tsaniyatu utawi hikayah kang kapindho fintihail haidi ing dalem rampunge haid. Ing dalem rampunge haid inda ru'yatil bayadi nalikane ing dalem nalikane ningali putih-putih. Yushbihu kang nyerupani apa putih-putih al-mikhata ing umbel. Nyerupani apa putih-putih al-mikhata ing umbel. Jadi cerita yang kedua adalah tentang akhir daripada wanita yang di akhir haidnya itu melihat ada putih-putih yang menyerupai umbel. Umbel ngerti enggak? Enggak, nek ngerti ya alhamdulillah. Kalau ngerti sudah tidak saya jelaskan. Kalau tidak ngerti saya jelaskan. Al-umbelu huwa syai'un ya alladzi yakhruju minal anfi ya, inda influenza. Jadi al-mikhata. Indal hanafiyati ono indal hanafiyah mungguh hanafiyah. Yushbihul mikhata indal hanafiyah ing dalem mungguh hanafiyah, ulama hanafiyah. Ruwiya dan riwayatake annahu sak temene kelakuan ja'athu teka hu ing sapa ing Imam Hanafi sapa imraatun wong lanang wong wedok ja'athu teka hu ing Imam Hanafi sapa imraatun wong wedok wa huwa hale utawi Imam Hanafi iku fi majlis darsihi ing dalam majlis pelajarane Imam Hanafi. Kok ngono? Kudune wahia ya, wahia fi majlis darsihi. Ora malah wahua. Ketoke lho, ketoke wahia fi majlis darsi, wahia utawi wong wedok iku fi majlis darsi ing dalam majlis pelajarane Imam Hanafi. Wa waqafat lan jumeneng sapa wong wedok imro'ah bil babi ana ing dalem lawang. Jadi ketika Imam Hanafi itu lagi ngaji, ada seorang wanita berdiri di pintu. Wa arsalat lan ngutus sapa imro'ah sapa wong wedok ma'a hadir rijali sertane salah sawijine wong-wong lanang tufahatan ing apel. Nah, wanita tersebut mengirim kepada Imam Hanafi yaitu mengirim apel dititipkan kepada salah satu laki-laki. Jadi apelnya dititipke iki apelnya diaturke Imam Hanafi. Nah, apelnya itu ada dua macam. Fiha ikut tetap di dalam apel
al-ahmaru utawi apel abang, wa fi halat niku tetap di dalam apel al-asfaru ono apel sing warnane kuning. Jadi apelnya itu ada yang merah dan ada yang kuning. Walamma istamalaha lan nalikane ngwehno ya. Ngwehno sapa ahadur rijal ha ing apel. Jadi setelah memberikan apelnya kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi apa Abu Hanifah ya? Padha wae ya Imam Hanifah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini maksudnya Abu Hanifah ya. Ketika salah satu pemuda tadi memberikan apelnya kepada Imam Abu Hanifah, qala ngendika sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah. Lirrajuli marang wong lanang, man arsalaka biha. Man iku sapa arsala kang ngutus ka ing sira biha kelawan apel. Jadi sapa sing ngutus apel marang sira? Arsala kang ngutus ka ing sira biha kelawan apel. Jadi siapakah yang mengirimkan apel itu kepadamu? Jadi yang laki-laki tadi kan monggo Imam Abu Hanifah niki wonten apel. Kemudian Abu Hanifahnya kan tanya, siapa yang mengirimkan menitipkan apel kepada saya ini siapa? Qala rajulu, laki-laki itu menjawab, imra'atun, yaiku wong wedok, waqifatun kang jumeneng bil babi ana ing dalam lawang. Jadi ada perempuan yang berdiri di pintu, tantadhiru kang ngenteni sapa imro'ah al jawaba ing jawaban. Tantadhiru kang ngenteni sapa imro'ah al jawaba ing jawaban. Jadi ternyata perempuan yang ada di pintu ini itu memberikan apel itu sebagai isyarat sebuah pertanyaan, dan dia sedang menunggu jawaban dari Imam Abu Hanifah. Qala ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, araftu su'alaha, araftu wis ngerti sapa ingsun su'alaha ing pertanyaane imro'atun. Kata Imam Abu Hanifah, aku wis ngerti pertanyaane wong wedok mau sing ana lungguh ning gone lawang. Summa akhadzat tufahata, monggo keri-keri akhadha ngalap sapa Abu Hanifah at-tufahata ing apel. Fasyaqqaha mongko nyigar sapa Abu Hanifah ha ing apel. Wana walaha lan wehno sapa Abu Hanifah ha ing apel ar-rajula ing wong lanang. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengambil apelnya, kemudian apelnya dipotong, disigar ya. Disigar bariku dikasihkan kepada laki-laki. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah lahu marang rajul, idhhab biha, lungaha sapa sira wong lanang biha kelawan nggawa apel, wasallimha lan aweh salam sapa sira ha ing wong wedok laha kelawan laha kaduwe apel. Jadi pergilah kamu dengan membawa apel dan berikanlah salam kepada wanita tadi dengan apel tersebut. Fa'akhodatha, kemudian akhirnya fa'akhodat mongko ngalap sapa wong wedok ha ing apel, wa dhahabat lan lunga sapa wong wedok. Ini saya hanya menerka saja ya, karena tidak ada syarahnya. Jadi perempuan tersebut mungkin malu mau bertanya tentang masalah haid kepada Imam Abu Hanifah. Karena malu bertanya kepada Imam Abu Hanifah, akhirnya dengan menitipkan apel kepada laki-laki suruh memberikan kepada Imam Abu Hanifah.
Nah, juga itu dengan bahasa isyarat. Ini ngapunten. Oh, monggo. Yang matus. Monggo betul napa-napa. Ngapunten. Nggih. Saya lanjutkan lagi. Jadi wanita tersebut malu mau bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Akhirnya memakai isyarat. Jadi dengan 2 apel itu. Nah, 2 apel itu diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ternyata apelnya ada 2, merah dengan kuning. Nah, Abu Hanifah kemudian intinya sudah tahu, araftu su'alaha. Ini mungkin karena keistimewaan Abu Hanifah bisa membaca bahasa isyarat. Ya, bisa membaca bahasa isyarat. Oh, ini 2 apel apa ya? Mungkin kan ada ilmu laduni dari Imam Abu Hanifah ataukah gimana? Akhirnya kemudian bisa menjawab. Kemudian apel itu dibelah menjadi 2, diberikan kepada laki-laki yang titip tadi, disuruh kasihkan kepada perempuan tadi, disuruh memberi salam kepadanya. Kemudian akhirnya apel itu diambil, kemudian akhirnya pergi pulang. Perempuan tadi pergi ataupun pulang. Nah, keterangannya hadhihi imra'atun, hadhi utawi iki iku imra'atun wong wedok. Ja'at teka sapa wong wedok iku tas'alu. Nyuwun pirsa sapa wong wedok Abu Hanifah ing Abu Hanifah. Andamil haidi saking geteh haid. Ini di sini kebanyakan Jawa Tengah ya. Aslinya Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Barat ada enggak? Enggak ada ya. Ataupun dari Tegal, Brebes, Kebumen ada? Ada. Ada. Sebabnya ini bahasa Solo dengan bahasa apa jenenge Tegal, Brebes niku beda tenan. Nah, saya dulu waktu ngaji di Cirebon itu tidak ada bedanya antara orang tua dengan anak. Misalnya contoh, misalnya waghtasala lan adus sopo bapak, padahal bapak kan siram. Nah, jadi kalau di daerah saya sama saja. Nah, jadi makanya kalau di Solo sering disalahkan. Waktu saya pertama kali di Solo, saya mumet, bingung. Ya, bingung. Ya, bingungnya itu ini. Saya, Pak, kalau tak daharin, ojo dahar, kowe mangan nek bapak dahar. Salah. Sebabnya di tempat saya dahar itu untuk orang tua ataupun anak sama saja. Yang penting dahar itu adalah bahasa halus, bahasa kromo di tempat saya. Terus, Pak, kalau tak tindak rien, ojo tindak. Salah meneh, wah mumet tenan. Ya. Ya, dadi wong Solo mumet. Jadi siap-siap ae ning dadi wong Solo dadi mumet bahasane. Sebabnya bahasanya penuh makna, penuh ada nilai-nilai etik yang sangat luar biasa. Ya. Niki ngapunten nggih menawi kula salah di dalam menerjemahkan, kula dilereske Gus Ip. Ngapunten kula lagi latihan niki. Wonten Gus Ip dadi grogi kula. Supaya lebih berwibawa ya. Dan ngapunten. Hadhihi imra'atun, hadhi utawi iki imra'atun wong wedok jaat sowan ya, cara bahasa Solone sowan. Sowan sapa wong wedok, tasalu nyuwun pirsa sapa wong wedok. Kalau di tempat saya takon sapa wong wedok. Jadi beda tenan. Jadi ada ilmu rasanya itu beda. Abu Hanifah ing Abu Hanifah. Ing Imam Abu Hanifah andamil haidi, yaitu tentang darah haid. Mengenai darah haid. Wadzalika lan utawi iku mau idza tahawwala nalikane berubah apa launud dami warnane geteh min ahmara saking werna abang ila asfara maring werna kuning
hal tathuru ana ta suci apa haid apa imro'ah. Jadi apabila warnanya darah itu berubah, yang tadinya merah menjadi kuning, apakah wanita itu suci ataukah tetap haid? Nah, fa ajabaha mongko jawab sapa Abu Hanifah ha ing imro'ah. Fa ajabah mongko jawab ha ing imro'ah sapa Abu Hanifah bisyiqqit tufahati kelawan sigarane apa? Apel. Isyaratan apa ya? Isyaratan. Jadi apa Gus Iib nggih? Maf'ul mutlak napa maf'ul li ajli? Isyaratan krana aweh isyarah laha marang imro'ah hatta taryanal qissata al baydoa sehingga taroina hatta taroina sehingga ningali sapa wong wedok al qissata ing qissah al baydoa kang putih wahia utawi al qissatal baydoa iku ma barang bidakhilit tufahati kang ana ing dalem jerone apel. Bener napa mboten iki? Nek mboten leres dibenerke nggih. Leres Gus Ib. Jadi intinya itu wanita tersebut mau bertanya, perubahan warna antara merah ke kuning itu apakah tetap darah haid ataukah bukan? Ini kalau wanita haid pertama kali, hari pertama haid kan deres banget toh, bener enggak? Bener, deres. Hari kedua agak tidak deres. Terus hari terakhir kan sedikit-sedikit itu toh. Ya, kadang-kadang hanya ngampun dan bercak-bercak sedikit. Nah, semakin jauh harinya itu, semakin kemudian yang tadinya gelap gulita menjadi hampir terang benderang. Ya tidak? Ya, sudah itu betul ya. Ya. Jadi yang tadinya merah padam, merah legam, kemudian menjadi kuning sampai seperti kayak putih lah, seperti kuning. Nah, ini wanita yang bertanya adalah wanita yang akhir masa haid, jadi finti hail haidi. Nah, ketika itu tanya sama Abu Hanifah dengan menggunakan isyarah berupa apel. Maka bagaimana hukumnya wanita yang haid ini, yang ketika akhir daripada haid, kemudian yang tadinya hitam kelam kok, yang tadinya merah legam kok menjadi kuning, hampir putih. Itu bagaimana? Apakah ini haid ataukah bukan? Maka jawabannya adalah ya tetap kalau masih ada bercak-bercak namanya masih haid. Ya tidak, kan masih haid. Ya, kalau misalnya ada ciri-cirinya bercak-bercak tetap namanya masih haid. Nah, Imam Abu Hanifah hal itu tahu dengan isyarah, dengan adanya buah apel itu, oh berarti dari merah jadi kuning, ya berarti tetap yang namanya apel dibuka, tetap warnanya berubah, ya tetap apel, kan maksudnya begitu. Itu maksudnya Imam Abu Hanifah itu, gitu. Ini berarti hebatnya Imam Abu Hanifah di dalam menangkap pertanyaan dari wanita tadi. Leres napa mboten Mas? Ingkang alumni sarang wonten mboten niki? Mawon. Sarang penyamun. Kalau alumni sarang tenan insyaallah niki pinter. Saya juga kalau ngajar di Masjid Agung, karena di Masjid Agung itu saya malam Senin ngaji kitab takrib. Kalau ada alumni sarang tak kon maca. Aku sing ngrungokke. Wah, saya sebetulnya enggak bisa, hanya latihan membaca ya. Manaqibul a'immatil arba'ati ini dikutip dari manaqib piro-piro imam kang papat. Jadi hikayah yang kedua ini menunjukkan satu kecerdasan Imam Abu Hanifah di dalam menjawab masalah haid dengan berupa isyarat. Ya. Yang kedua, wanita yang malu bertanya kepada Imam Abu Hanifah dengan sebuah isyarat.
sebetulnya dalam masalah-masalah kewanitaan itu boleh bertanya. Karena apa? Wanita-wanita zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah. Ya. Jadi tentang masalah-masalah khusus, masalah-masalah privasi itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah. Silahkan kalian lihat di dalam keterangan kitab Bulughul Maram. Itu banyak sekali wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan-permasalahan kewanitaan. Kemudian diterangkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, itu menunjukkan bahwasanya kepedulian wanita ingin mengetahui permasalahan hukum di hadapan Rasulullah SAW. Jadi masalah-masalah khusus boleh ditanyakan. Jadi tapi jangan bertanyanya kepada ustadz yang jomblo ya. Nanti tanyanya yang sudah nikah insya Allah aman insya Allah. Kalau ustadz jomblo nanti khawatir bagaimana gitu loh. Nah, ada something something apa? Something wrong. Wallahu a'lam bishawab. Satu saja yang fiqhul hikayahnya, karena hari Jumat. Hari Jumat tidak usah banyak-banyak. Setuju? Tambah pol ya, maksudnya pol. Ini halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Gus Ib jenengan mawon. Tarjihul qiraati wal qari'i ala ghairihima. Utawi bab nerangake ai hadza tarjihul qiraati wal qari' ala ghairihima. Utawi iki bab nerangake ngunggulake bacaan Al-Qur'an. Tarjih itu mengunggulkan, memenangkan atau mengunggulkan bacaan Al-Qur'an. Wal qari'i lan wong kang maca Al-Qur'an. Wal qari lan wong kang maca Al-Qur'an ala ghairihima ing atase utawa ngalahake, alane maknane ngalahake sakliyane maca Al-Qur'an lan wong kang ahli maca Qur'an. Jadi maksudnya itu mendahulukan, mengunggulkan, memenangkan membaca Al-Qur'an daripada yang lain, daripada membaca qiraatul WhatsApp wal Instagram wa Twitter wa ghairi dzalik, atau wa qiraatul Quran wa qiraatu webpad ya. Webpad. Nah, itu. Wa ghairi dzalik, ataupun mengunggulkan orang yang pintar membaca Al-Qur'an daripada yang lainnya, pintar membaca puisi, pintar membaca hatinya orang. Pintar membaca berita masih kalah dibandingkan dengan Al-Qari, orang yang membaca Al-Qur'an. Al-adillatu utawi pira-pira dalil minal hadisi saking hadis asy-syarifi kang mulya. An-namratul ula an ibni Mas'udin, atau al-adillatul atau ad-dalilul awal. An ibni Mas'udin al-Ansari saking Ibni Mas'ud al-Ansari. Al-Badri kang bangsa Badri, perang Badar. Radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud al-Ansari. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya ummu becik ngimami al qauma ing kaum sapa aqra'uhum luwih akeh-akehe macane Al-Qur'an, luwih akeh-akehe macane kaum, luwih akeh-akehe macane kaum li kitabillahi marang Al-Qur'an, marang kitab Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Jadi yang paling pertama, yang paling baik untuk ngimami adalah orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya. Kira-kira yang paling banyak membaca Al-Qur'an siapa? Wong sing apal Qur'an.
biasanya loh. Jadi jangan sampai orang yang hafal Quran kalah dengan orang yang tidak hafal Quran. Kayak Mbah Munawir Krapyak, ya, 3 tahun khatam sehari 1 khataman. 3 tahun berikutnya 3 hari khatam. 3 tahun berikutnya 7 hari khatam selama 3 tahun. Mbah Munawir Krapyak. Jadi orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya adalah yang paling layak menjadi imam, menjadi pemimpin. Aqra'uhum li kitabillah. Jadi oke macane Al-Qur'an, oke apalane Al-Qur'anul Karim. Jadi nek sing imami sapa? Sing khatam juz 30 apa 30 juz. Kan bedone sithik. Kur diwalik tok ya. Ya, berarti sing oke sing juz 30. 30 bil hifzi apa bin nazri? Berarti bil hifzi. 30 qiraah sab'ah apa qiraah wahidah faqat? Nah, berarti ingkang qiraah sab'ah. Ya, qiraah wahidah ya, kalah kalau qiraah sab'ah. Jadi sing paling unggul. Makanya mencari tepat sekali ketika Kiai Najib Abdul Qadir itu sowan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian Gus Hilmi Hasbullah ketika itu sambutan. Kami dari keluarga sudah sepakat bahwasanya nanti yang akan menggantikan beliau adalah Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir. Jadi langsung muga-muga niki saged napa nggih impare saged rukun kabeh, saged setuju kabeh pas waktu mahasinul mayit. Karena apa? Kiai Hamid itu luar biasa. Kiai Hamid tidak hanya qiraah wahidah. Nah, dhewe kan qiraah wahidah ora lanyah ya. Qiraah wahidah ora lanyah. Saya sendiri Masya Allah. Ya, jadi Kiai Hamid itu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ahnya langsung ke Kiai Najib. Terus langsung ke Banten Kiai Dimyati. Terus yang kedua kitab kuningnya Jos Kiai Hamid alim kitab. Sudah, terus dari segi akhlaknya ya apik tenan. Jadi pantas yang dipilih beliau itu pantas banget. Sehingga Kiai Hamid itu sekarang ada di Krapyak untuk ngimami sholat tarawih. Akhirnya Gus Iib galau. Hanya pulang kampung ya. Pulang kampung karena gurunya tidak ada. Gurunya lagi ngimami sholat tarawih di Krapyak. Masya Allah. Betul nggih Gus Iib nggih? Ngimami. Kula ningali jadwalnya kok Kiai Hamid. Wah, jadi pengen mriko. Makmuman lillahi ta'ala. Pengen makmuman. Jadi memang yang paling tepat ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah Kiai Hamid ya. Sangat tepat sekali berada di Krapyak. Belum ada yang selevel Kiai Hamid di Krapyak setelah menggantikan Kiai Najib yang ilmunya seperti Kiai Najib. Nomor 2, an-namratu tsaniyah atau ad-dalil tsani wa an Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhuma saking karone. Kana qala us ngendika sapa Ibnu Sayyidina Ibnu Abbas. Kana us ana sapa al-qurra'u pira-pira wong ahli Quran iku ashabu majlisi Umar. Iku ashabu majlisi Umar, pira-pira kancane majlise Sayyidina Umar. Radhiya mugi-mugi ridane sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar. Wa musyawaratuhu lan musyawarahe Sayyidina Umar. Kahulan wa syubbanan. Baik itu orang tua yang sudah sepuh-sepuh, wa syubbanan lan wong-wong kang enom. Jadi orang-orang yang ahli Quran itu adalah teman-teman majlisnya Sayyidina Umar, teman-teman musyawarahnya Sayyidina Umar, baik yang tua maupun yang muda-muda. Jadi teman-temannya Sayyidina Umar itu adalah ahli qiraah semuanya, ahli membaca Al-Quran, termasuk para hafidh, para hufadz, para hamilul Quran. Teman musyawarahnya juga sama, teman ngobrolnya
itu adalah termasuk ahli Quran semuanya. Rawahu sing riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahih dalam sahih Imam Bukhari. Dalam sahih Imam Bukhari. Aqwalul ulama in nujabai utawi iki bab nerangake pira-pira kaul atau pendapate pira-pira wong alim an nujabai kang mulya-mulya kabeh. Al madhabus sahihu utawi madhab kang sahih al mukhtaru kang den pilih allazi alaihi kang iku tetep ing atase madhab as-sahih al-mukhtar ma ya'tamidu minal ulama'i ma ya'tamidu tadados napa Gus Ib al madhabus sahih mukhtarul ladzi alihi iku may ya'tamidu wong kang tetanggengan sapa man minal ulama'i saking pira-pira wong alim anna qiraatal qur'ani sak temene maca Al-Qur'an iku afdalu luwih utama minat tasbih saking tasbih wa tahlil lan saking lan tenimbang tahlil la ilaha illallah wa ghairima lan saliyane tasbih lan tahlil minal azkari saking pira-pira zikir wa qad tadhaharat lan teman-teman wis cetha apa al adillatu pira-pira dalil ala zalika ing atase iku mau tentang keutamaane Al-Qur'an dan nimbang tasbih tahlil dan selain itu. Jadi menurut madhab yang sahih, yang terpilih, yang dipegangi oleh para ulama, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tasbih tahlil dan selainnya daripada zikir-zikir. Dalilnya sudah jelas semuanya. Jadi afdhalul zikir Al-Quran, summas sana, summal hamad, summat du'a. Dalam kitab Zadul Muslim Al-Yaumi itu ada afdhalul zikir Al-Quran. Seutamanya zikir juga Al-Quran. Kemudian puji-pujian marang Gusti Allah, Asmaul Husna. Kemudian setelah itu summat doa. Kemudian yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah terakhir. Kalau doa itu ini ibaratnya orang itu orang polos njaluk karo Gusti Allah. Tapi membaca Al-Qur'an tidak usah minta, sudah diberi. Jadi makanya kalau kalian sibuk membaca Al-Qur'an itu melebihi kalian membaca tasbih, membaca tahlil. Ibaratnya kalian habis sholat langsung deres, wis termasuk tasbih tahlil. Ya, gitu. Termasuk membaca tasbih dan tahlil. Kan ada hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Saya baca dalam Qobas min Nuril Qur'anil Karim karangan Asy'ari As-Sobuni itu qiraatul Qur'an fi shalah afdalu min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Wa qiraatul Qur'an fi ghairi shalah afdalu minat takbir wat tasbih. Wat takbir wat tasbih afdalu minas shadaqah. Wa shadaqah afdalu minas shaum. Kebalik. Minas shaum wa shaum afdalu minas shadaqah. Jadi membaca Al-Qur'an di dalam salat lebih baik daripada membaca Al-Qur'an di luar salat. Jadi kalian menderes dalam salat lebih baik daripada deres di luar salat. Dan deres di luar salat lebih baik daripada takbir dan tasbih. Takbir dan tasbih lebih baik daripada puasa dan puasa lebih baik daripada sedekah. Di dalam keterangan hadis semacam itu. Kalau tidak keliru ya, kalau hafalannya betul ya. Jadi itu. Jadi makanya intinya membaca Al-Qur'an itu lebih baik daripada takbir, tasbih, puasa, sedekah. Ya ibadah yang sangat utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara sedikit dulu karena Jumatnya. Nah, Jumat. Nanti dilanjutkan halaman 6. Insyaallah besok banyak lagi. Marilah kita tutup dengan bacaan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali
تحيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.